Pemerintah terus mempercepat pemberian vaksin di sejumlah daerah kepada masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemberian vaksin juga dilakukan kepada sebagian pasien yang telah sembuh dari infeksi virus corona. Pasien yang sembuh dari COVID-19 akan memiliki kekebalan dari virus corona. Namun, kekebalan tubuh dari virus corona hanya berlangsung sementara. Sejumlah peneliti menganalisa bahwa sel-sel kekebalan penyintas COVID membuat antibodi dan dapat menghalangi virus corona memasuki kembali ke dalam sel. Imunitas terhadap SARS-CoV-2 dapat bertahan 6 bulan atau lebih setelah pasien sembuh dari infeksi COVID. Pemerintah diharapkan juga dapat menyediakan vaksin untuk masyarakat yang telah sembuh dari paparan COVID. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak lebih dari 3,6 juta orang telah menerima dosis pertama vaksin virus corona. Jumlah itu baru 2,03% dari target vaksinasi sebanyak lebih dari 181,5 juta penduduk Indonesia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh lapisan masyarakat terus dipercepat. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemberian vaksin juga diberikan kepada pasien yang telah sembuh dari infeksi virus corona. Diharapkan setelah lebih dari 2 minggu, vaksin dapat membentuk antibodi dan optimal untuk menangkal virus. Meski telah menerima vaksin, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya bagaimana pemberian vaksin untuk para penyintas COVID dan bagaimana mekanisme pembentuk antibodi dari vaksin COVID-19. Untuk membahas hal itu, telah bergabung bersama kami Ketua Tim Advokasi Vaksinasi PDID, Profesor Iris Rengganis, dan anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Hasbullah Tabrani. Selamat siang, Prof. Iris dan juga Prof. Hasbullah. Selamat siang. Selamat siang. Oke, saya mau ke Prof. Iris dulu. Prof. Iris, kan kalau yang penyintas ini kan kalau saya pakai bahasa sederhananya tidak bisa langsung divaksin begitu ya, untuk dalam jangka waktu tertentu. Tetapi juga ada batas waktu di mana antibodinya ini semakin lama semakin menurun sehingga tidak kebal lagi terhadap COVID, bahasanya seperti itu. Mungkin Prof. Iris bisa menjelaskan lebih terperinci lagi bagaimana artinya para penyintas ini tingkat ketahanannya terhadap penyebaran virus corona. Ya, baik. Seseorang yang telah terinfeksi suatu penyakit secara otomatis akan terbentuk antibodi secara alamiah. Okay. Demikian juga bila terinfeksi COVID-19, antibodi terhadap COVID-19 akan terbentuk. Namun, antibodinya alamiah itu bertahan sekitar 3-8 bulan. Okay. Karena dia secara alamiah. Jadi tidak bisa bertahan lama seperti kalau kita divaksinasi. Oleh karena itu, dianjurkan setelah 3 bulan karena sudah mulai menurun tergantung daripada imun sistem seseorang, karena itu harus divaksinasi. Anjurannya 3 bulan karena mulai menurun. Tapi yang daya tahannya baik mungkin bisa sampai 8 bulan dia baru hilang. Ya, tapi kita kan tidak tahu secara satu persatu. Jadi secara umum diambil rata bahwa 3 bulan sudah mulai menurun, disitulah pada saatnya untuk diberikan vaksinasi. Oke, antibodinya ini berdasarkan apa daya tahannya? Apakah memang kondisi tubuh seseorang tadi atau apa, Prof? Daya tahan itu otomatis akan terbentuk bila seseorang sakit, yaitu sangat alamiah, ya, secara imunologi itu alamiah, otomatis siapapun terinfeksi apapun, otomatis antibodi terbentuk. Hanya saja antibodi yang terbentuk itu tidak bisa bertahan lama untuk mempertahankan bila mana ada reinfeksi, infeksi yang terulang. Karena itu dia tetap harus diberi antibodi yang sesuai supaya bisa melawan infeksi. Caranya salah satunya yaitu dengan vaksinasi. Oke, lalu bagaimana pembentukan antibodi terhadap kelompok penyintas atau komorbid ini? Ya, untuk yang penyintas yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh itu juga 3 bulan, sama seperti yang tadi diceritakan. Ya, bahwa 3 bulan antibodi alamiahnya itu relatif akan menurun. Karena itu supaya dia tidak terkena reinfeksi, kemudian diberikan vaksinasi supaya antibodi perlindungannya, protektifnya ada. Yaitu yang harapan kita. Karena kita ingin mencapai herd immunity. Jadi kalau memang penyintas sudah sembuh, kita nggak berikan vaksinasi, nanti dia bisa kena reinfeksi lagi. Dan tentu protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Oke, untuk kekebalan alami dan kekebalan buatan tadi, mana yang lebih efektif begitu untuk menekan penyebaran COVID ini? Tetap kekebalan buatan ya. Jadi kita ingin mencapai herd immunity secara buatan yaitu dengan vaksinasi. Itu yang paling efektif. Oke. Saya mau ke Prof. Hasbullah. Prof. Hasbullah, ini saat ini mekanisme yang dilakukan
oleh pemerintah kan tetap memprioritaskan orang yang belum terpapar. Nah, bagaimana nantinya langkah-langkah ke depannya? Apakah memang harus dipercepat kembali pemberian vaksin terhadap penyintas, misalnya sudah terhitung begitu 3 bulan atau seperti apa pandangan Anda? Ya, sekarang ini seperti yang Prof. Iris sampaikan, kalau sudah penyintas kan masih ada imun sistemnya. Jadi kita berharap orang-orang tersebut masih bisa menjadi imun untuk menjadi penyakit walaupun virus masuk. Nah, yang lebih penting adalah mereka yang belum pernah terinfeksi, yang mempunyai risiko lebih besar duluan, yang mempunyai kemungkinan kontak dengan orang-orang seperti tenaga kesehatan, mau tidak mau pasien mesti datang kan, tenaga yang bekerja di sektor publik, yang sering berhubungan dengan orang-orang, para guru, ini bagian-bagian yang kita prioritaskan. Kalau yang sudah penyintas, ya mudah-mudahan tadi Prof. Iris bilang kita nggak tahu mau berapa lama ya, orang per orang, tapi secara umum kan kita bisa perkirakan misalnya 6 bulan, ya oke lah. Yang belum dulu ini biar diprioritaskan. Kalau enggak nanti double imun buat double imunisasi yang sudah divaksinasi, yang sudah menjadi penyintas punya imunnya divaksinasi. Sementara vaksin kita sangat terbatas ya. Kalau dari segi tenaga sebetulnya kan kita melakukan imunisasi sudah sejak puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu ya. Tenaga ada. Tapi produksi vaksinnya bukan hal yang bisa diproduksi secepat yang diharapkan. Itu bagian yang penting. Ya. Oke, saya mau ke Prof. Iris lagi untuk pemberian vaksin terhadap lansia, kemudian para penyintas ini apakah ada vaksin khusus, kemudian treatmentnya apakah ada perbedaan, Prof? Kalau vaksin sama aja ya, vaksin dewasa. Jadi usia 18 tahun sampai 59 dan lansia 60 tahun ke atas, vaksinnya sama aja, tidak ada perbedaan sama sekali. Tetapi pada vaksin yang pertama di Sinovac yang kita baru ada yang kedua lagi, tetapi kan kita belum mulai. Saya bicara yang Sinovac, itu memang ada perbedaan dalam pemberian jarak vaksin, jedanya. Untuk orang yang usia 18 sampai 59 itu adalah sekarang dan 14 hari, 0-14 hari. Jaraknya 2 minggu. Kemudian untuk lansia jaraknya adalah 0 sampai 28 hari. Mengapa terjadi perbedaan jarak? Karena pada penelitian pada lansia antibodi yang terbentuk secara optimal itu paling baik pada hari ke-28 dibandingkan hari yang ke-14. Nah, itu memang sangat masuk di akal karena pada lansia sistem imun sudah mulai menurun. Jadi ada degenerasi sistem imun. Jadi kalau kita lihat 14 hari itu belum optimal. Yang 28 hari dia baru optimal. Karena itu ada perbedaan jeda. Oke, Prof. Iris, kalau misalnya yang tadi seorang penyintas antibodinya sudah mulai menurun, ini dampaknya akan jauh lebih berisiko atau seperti apa ketika dia memang tidak divaksin misalnya? Ya, kalau tidak divaksin berarti dia sudah penyintas, dia sudah pernah kena. Ya, berarti daya tahannya kita sudah berkurang kan. Jadi karena dia sudah kena dan dia ada daya tahan baru karena ada namanya antibodi alamiah. Tetapi kan kita tahu antibodi alamiah tidak bisa bertahan lama. Jadi kita takutkan kalau dia tidak menjaga protokol kesehatan itu bisa terulang lagi, bisa reinfeksi. Ya, jadi cepat-cepatlah 3 bulan divaksin. Ya sebenarnya 2 bulan juga boleh aja divaksin sebenarnya ya cari imunologi. Tetapi masalah vaksin kita terbatas. Jadi seperti yang tadi Prof. Hasbullah katakan bahwa memang kita maunya semua dulu divaksin. Ya, jadi yang belum pernah terkena itu divaksin dulu supaya ada minimal dia sudah punya jadwal untuk mendapatkan satu kekebalan secara buatan. Ya kemudian sementara yang baru penyintas yang sudah sembuh dia masih mempunyai kekebalan secara alamiah. Ya jadi masih bisa bertahan dengan protokol kesehatan. Oke, Prof. Iris dan juga Prof. Hasbullah, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.